Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan kembali dari pelajaran kita fikih kitab Safinatun Najah, jadwal malam Jumat di Condet, Balai Kambang. Telah masuk pelajaran kita pada fasal arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Setelah dijelaskan kemarin tentang rukun artinya apa, al-Islam itu apa, maka dimaknakan juga tentang arkanul Islam khamsatun itu apa, yang kurang lebihnya tidak sah atau tidak dianggap benar Islam kecuali dengan adanya 5 rukun tersebut. Jadi kalau hanya salah satunya maka seorang tidak dianggap sebagai Islam. Yang mana Islam artinya yaitu tunduk patuh terhadap hukum-hukum syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Syahadat itu menjadi rukun Islam yang pertama, itu pun sudah dijelaskan kemarin ya. Ini harusnya kita sudah masuk pada bab taharah ya. Jadi biar gak kepanjangan nih, mungkin insyaallah akan singkat-singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali yaitu dari arkanul Islam yang kedua, wa iqamus salati ya. Itu di halaman berapa tuh? Di halaman 61 ya. Anda lihat yang paling atas atau di bawah, itu bagian yang di dalam kurung atau tebal. Wa iqamu as-salati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamu dan iqam. Al-iqamu huwal iqamah. Iqam artinya yaitu mendirikan, gampangnya. Mendirikan. Iqamah. Al-iqamah hiya, iqamah itu punya arti lagi, al-mulazamah wal istimrar, yaitu melazimkan, membiasakan atau melakukan secara continuous, terus menerus. Apa? As-salah, yaitu salat. As-salatu logatan, salat secara bahasa artinya ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Makanya kalau kemarin tuh sudah ya dibahas tentang salat dari Allah namanya apa? Rahmah. Kalau salat dari malaikat namanya maghfirah. Salat dari manusia itu disebut doa atau permohonan. Nah, jadi secara bahasa salat adalah doa. Itu baru secara bahasa, bukan secara syariat. Nah, secara syariat wa syar'an di situ aqwalun wa af'alun. Nah, sebelum lanjut tentang secara syariat, di situ ada tulisan ya, ada as-salatu lughatan. Terus bawahnya lagi ada huruf tebal lagi as-salatu atau wa syar'an. Wa-nya itu kembali kepada as-salah. Salat secara syariat. Kemarin ada secara istilah, bener ya? Kemarin ada secara istilah, sekarang secara syariat. Apa bedanya syar'an wa istilahan? Nah, kalau wa istilahan itu definisi, ini sederhananya ya, biar kita mudah aja. Istilahan itu definisi menurut rangkuman yang dirangkum oleh ulama. Jadi definisi istilahan itu rangkuman menurut ulama tuh. Tapi kalau syar'an itu menurut Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu namanya syar'an. Jadi kalau syar'an itu memang sudah seperti itu, Allah Ta'ala yang kasih tahu, Rasulnya ya yang kasih tahu, sallu ala Muhammad. Nah, salat ini bukan secara istilah tapi secara syar'an, memang sudah ketetapannya seperti itu. Makanya ini bukan kata ulama lagi, udah kata Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apa itu? Aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat tadi secara
bahasa adalah doa sekarang secara syar'an. Nah, secara syariat apa itu? Yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali boleh, yang dibuka boleh, yang dimulai boleh dengan takbir, dan diakhiri atau diselesaikan atau ditutup boleh dengan salam. Itu salat. Berarti kalau orang nggak baca takbir, tahu-tahu diri baca Fatihah, habis itu dia ruku, habis itu dia i'tidal, salat gak namanya? Tapi dari Fatihah fasih, dia tahu-tahu diri nih, langsung baca Fatihah, diri langsung, tangannya diginiin, pokoknya langsung aja, udah ada wudhu nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Tahu-tahu dia setelahnya ngelakuin gerakan-gerakan sholat. Tapi sholat gak itu namanya? Enggak, karena apa? Muftatahatun bitakbir, harus diawali dengan takbir. Begitupun juga jika tidak ditutup dengan salam. Wal mana anna saniya min arkanil Islam al-mulazamah wal istimrar ala adai salah bi jami' arkaniha wa syurutiha. Makna dari rukun Islam yang kedua ini yaitu melazimkan, arti mendirikan salat apa sih maknanya? Yaitu melazimkan secara kontinus, terus menerus dalam menunaikan salat dengan segala rukun-rukunnya dan segala syarat-syaratnya. Karena salat itu sendiri juga punya rukun dan punya syarat. Jadi mesti mulazamah wal istimrar. Ada lazim dan terus menerus, continuous. Berarti ini nggak cocok nih ame orang yang punya kalimat diajak sholat yuk, nggak, udah kemarin. Cocok nggak? Nggak cocok. Kenapa? Karena sholat itu nggak bisa ngelakuin sekali, harus apa? Istimrar. Jadi jangan lagi tuh pakai bercanda-bercanda basi begitu, jangan tuh itu tuh. Itu udah ngaji fikih, udah tahu sholat tuh mulazamah, istimrar. Artinya dari sebelum dijelasin juga kan memang sudah tahu, cuma kan lebih kuat lagi ketika ada penjelasan. Oh, maksudnya itu iqamus shalah itu al-mulazamah wal istimrar. Nah, itu salat ya. Nanti dijelasin lagi tentang detailnya lagi tentang salat. Lanjutan. Ketiga, ita'uz zakah. Membayar zakat, ini rukun Islam yang ketiga. Al-ita artinya apa? Ita huwa al-i'ta. Ita huwal i'ta. Ita artinya adalah memberikan. Boleh memberikan artinya, atau menyalurkan juga boleh. Itu ita. Az-zakah, apa itu zakat? Lughatan, secara bahasa zakat adalah an-nama'u wa tathiru. An-nama'u wa tathiru, yaitu nama artinya tumbuh, tathir artinya pensucian. Jadi disebut zakat itu adalah tumbuh dan suci. Jadi menunaikan zakat secara bahasa menunaikan atau mengalirkan sesuatu yang tumbuh ya untuk mensucikannya. Wa syar'an, dan secara syariat zakat adalah ismun lima yakhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus, yaitu sebutan terhadap sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau dari badan dengan cara tertentu. Nah, jadi zakat itu disebut tathir karena dia mensucikan, mensucikan. An-nama dia tumbuh, karena orang zakat yang membayar zakat
itu mustahil dia jadi makin susah. Ya, justru Allah Ta'ala akan kasih tumbuh hartanya. Lebih lagi, dikasih tambah lagi. Tathir, udah gitu dibersihkan. Karena rezeki yang kita terima itu dalam keseharian gak bisa kita pungkiri. Ada yang mengandung umpama haram, atau ada juga yang bisa jadi mengandung makruh. Bukan uangnya, tapi cara mendapatkannya. Kali boleh dagang bohong-bohong dikit. Nah, kalau nggak bohong nggak laku, atau nggak bohong dia tapi ada liciknya dikit. Nah, ya kan? Namanya orang. Itu kan berarti mengandung sesuatu ya, bisa jadi haram kalau nggak makruh. Nah, maka itu dibersihkan dengan zakat. Maka zakat juga disebut tathir, artinya pensucian. Yaitu yang dikeluarkan ya, baik dari apa tadi, harta maupun badan. Ada zakat yang dari harta seperti zakat mal, atau zakat apa? Emas, zahab, wal fiddah, perak, dan lainnya. Perkebunan, apa lagi? Hewan ternak. Atau zakat dari badan. Apa zakat dari badan? Fitrah. Zakat dari badan itu untuk membersihkan kita punya jiwa. Mana dari zakat, menunaikan zakat atau rukun Islam yang ketiga ini? Rukun Islam yang ketiga ini adalah mengalirkan zakat atau memberikan zakat lil mawjudin minal mustahiqin fi'lan 'inda tamakkuni minhu. Memberikan zakat ini kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara langsung jika sudah memasuki kriteria untuk wajib membayar zakat. Itu dia. Jadi kalau belum masuk kriterianya, belum, kayak sekarang orang membayar zakat, bisa nggak? Zakat apa? Fitrah. Zakat fitrah ada aturannya, ada waktunya. Nah, itu zakat wasom. Nanti ini hanya apa apa namanya, spoiler nih. Nanti detailnya insya Allah masuk di bab-bab selanjutnya. Yang keempat, wasom Ramadan. As-saum. Yang keempat adalah puasa Ramadan. As-saum lughatal imsak. Saum ya secara bahasa artinya adalah imsak, yaitu menahan. Wa syar'an, dan secara syariat saum itu apa? Imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin. Secara syariat menahan sesuatu tertentu dengan cara tertentu dan niat tertentu. Itu secara syariat. Artinya menahan sesuatu secara tertentu. Apa yang ditahan? Yang haram. Ya, kalau haram gak usah puasa. Kalau nahan sesuatu yang haram gak usah puasa, emang suruh. Tapi kalau puasa itu menahan yang halal. Lagi boleh. Makan boleh gak? Makan gak boleh. Makan apaan ente? Makan boleh gak makan? Makan doang. Gak puasa gak? Makan doang nih, boleh gak makan? Boleh. Makan halal gak makan? Halal kalau memang makanannya halal. Nah, imsaknya di situ. Puasa itu bukan menahan yang haram, tapi menahan hal tertentu. Apa kadarnya di sini adalah yang boleh. Meskipun dia boleh tapi ditahan dengan cara tertentu, yaitu menahannya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan dari terbitnya fajar sampai istirahat jam makan siang. Jangan tiba-tiba ke warung Padang nih, tiba-tiba warteg penuh nih, warkop tutup tuh. Kalau lagi puasa, nggak apa-apa kita terang-terangan kita ngomong itu sih. Apalagi Jumat tuh, sama lagi sholat Jumat siang-siang, jangan kasih kesempatan orang buat nggak sholat Jumat lari ke tempat antum. Jangan, nanti kira nggak ada, nanti nggak berkah tuh. Nah lo siapa ini yang nelpon?
Nggak boleh kali. Hah? Orang warkop kali ini. Itu ngaji serius-serius banget. Ngaji tuh boleh ketawa ente. Ngaji boleh ketawa. Apalagi ngaji di akhir zaman. Ya Allah, ngaji di akhir zaman ketawa aja udah nikmatin hidup. Ya. Sampai mana tadi tuh? Sampai warkop. Sampai matahari, ya, sampai terbenamnya matahari. Nah. Biniatin maksusatin dengan niat tertentu. Ya, niat tertentu, niatnya lillahi ta'ala. Karena ada orang nahan, tapi buat apa? Cuma buat sehat. Ada nahan buat sehat doang. Nahan makan, cuma buat ngurusin badan. Pahala nggak? Enggak. Menunaikan nggak dari rukun Islam? Enggak. Ya. Nggak niatnya lillahi ta'ala, bukan niatnya niat ibadah. Niatnya hanya buat sehat. Sehat dari puasa itu bonus, bukan niat dasarnya. Niat dasarnya adalah ibadah. Wa Ramadan, dan dikata Ramadan, kenapa puasa Ramadan? Apa sih Ramadan tuh? Makna bebasnya Ramadan adalah nama dari bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Dinamakan demikian Ramadan karena pada bulan itu terkenal dengan panas yang teramat sangat. Nah, dari panas yang teramat sangat, berharap orang yang berpuasa di bulan tersebut Allah Ta'ala sucikan dirinya dari dosa-dosanya. Sebagaimana dosa-dosa itu terbakar dengan panasnya saum di bulan Ramadan. Jadi jangan heran kita kalau bulan suci Ramadan itu siangnya panas, lebih panas dari biasanya. Apalagi ketemu Jumatnya itu. Nah, ya Allah, matahari berasa di Keramat Jati. Nah, wal mana anna rabi'a min arkanil Islam al-imsak fi kullin nahar min Ramadan an jamil mufattirat. Nah, mana bebasnya? Makna dari rukun Islam yang keempat ini yaitu menahan di setiap siang hari daripada bulan suci Ramadan. Disebut siang maksudnya tatkala matahari ada gitu ya. Dari seluruh hal-hal yang biasanya dilakukan pada pagi harinya, seperti sarapan atau minum atau jima, itu tadinya boleh. Memang sampai orang puasa juga boleh, hanya pada saat berpuasa itu bukan jadi haram, bukan, tapi ditahan demi mengikuti aturan ilahi, maka dilanggarnya jadi haram. Itu nggak boleh langgarnya. Nah, wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan yang kelima adalah daripada rukun Islam yaitu haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Tahu dulu kita al-hajju lughatan, haji itu secara bahasa apa sih? Al-qasdu. Haji secara bahasa al-qasdu. Artinya qasdu itu bertujuan, bertujuan. Jadi orang haji itu adalah orang yang bertujuan. Wa syar'an, dan secara syariat haji adalah qasdul baiti biniyatin nusuk, yaitu bertujuan ke Baitullah, bertujuan ke Baitullah dengan niat ibadah, dengan niat ibadah. Jadi kalau bertujuannya ke Baitullah hanya untuk selfie-selfie, nggak niat ibadah, haji bukan tuh. Hah? Hanya untuk pariwisata, haji bukan tuh. Bukan. Awalnya tapi juga jangan kita jadi sibuk ngeliatin orang. Orang foto boleh nggak di haji? Apalagi lagi umroh, lagi haji, boleh nggak? Lagi haji foto boleh nggak? Boleh nggak? Boleh.
boleh. Jangan juga kita sibuk, oh dia foto, oh nggak bener tuh hajinya. Jangan, ya orang kenang-kenangan namanya kesono jarang. Kecuali sebelah rumah. Kayak ini warkop Akang depan, ya kita nggak foto tiap hari di situ. Kenapa? Sebelah rumah, ngapain foto di situ? Orang Jumat dibuka. Nah, jadi bertujuan untuk ke Baitullah, itu baru namanya haji secara syariat. Jadi kalau bertujuannya ke baitnya bait apa? Apa namanya tuh? Situ tuh. Pondok Gede. Haji bukan tuh? Bertujuan ke Pondok Gede. Kan ada Ka'bahan tuh. Haji bukan tuh? Biar kate 100 kali deh keliling. Itu namanya bukan haji. Kelilingnya bukan keliling Ka'bah bohongannya, bukan manasik lah gitu. Kelilingnya keliling Pondok Gede. Itu tuh yang puteran tuh, tau gak? Muter aja nyari alamat. Nah, wal bait, apa yang dimaksud bait? Baitullah itu apa? Al-Ka'bah, ya, Ka'bah maksudnya. Wa ma'na in istata'a man istata'a ay ataq wa qadar wasabil at-tariq. Itu bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Nah, nanti ini mampu secara uang, mampu secara kesehatan, ya. Lain-lain nanti itu dibahas nanti, insyaallah. Jadi haji itu adalah rukun Islam yang kelima, yang dia bertujuan untuk pergi ke Ka'bah dengan niat ibadah. Wakata al-umrah. Begitupun juga sama al-umrah. Hanya beda secara bahasa. Umrah nih artinya ziarah. Kalau al-hajju tadi haji adalah al-qasdu, sekarang al-umrah az-ziarah. Umrah arti bahasa adalah ziarah. Siapa nih yang suka ngelarang-ngelarang ziarah? Nah, umrah artinya apa? Ziarah. Artinya apa? Berkunjung. Secara syariat, umrah secara syariat sama artinya dengan haji secara syariat. Qasdul baiti biniyatin nusuk, bertujuan ke Ka'bah Baitullah dengan niat ibadah. Itu sudah kepada rukun Islam, ya, sudah yang 5 itu alhamdulillah. Sekarang masuk kepada yang tadi kita baca, yaitu fasal fi arkanil iman, fasal tentang rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanil iman, fasal tentang rukun-rukun iman. Sittatun, ada 6. Nah, di mana rukun kita tahu, yaitu sederhananya adalah kemarin bahwa yang namanya rukun tidak dibenarkan sesuatu jika tidak adanya rukun-rukun tersebut. Apapun dengan rukun itu, kalau rukunnya nggak ada tidak dibenarkan. Sholat, kalau sholat rukunnya tidak dipenuhi, maka sholat itu tidak dianggap benar. Islam tanpa rukunnya bagi seseorang, maka dia tidak dianggap benar dalam keislamannya. Begitupun dengan iman, tanpa adanya rukun iman, ya, maka seorang tidak dianggap benar dalam iman, ya. Sedangkan rukun-rukun iman ada 6, maka salah satunya saja dia tidak beriman. Dari 6 hanya iman kepada 5, atau dia, ya, mendirikan rukun iman yang 5, yang 1 enggak, maka dia tidak dianggap benar imannya. Maka hati-hati, ya, terutama nih juga dalam rukun iman. Nah, al-iman, ya, jadi iman itu harus 6-6-nya, sama dengan Islam harus 5-5-nya. Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa adalah membenarkan. Iman secara bahasa adalah membenarkan. Secara syariat adalah apa? Iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bidururati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana bebasnya, yaitu menerimanya hati atau yakin. Ini jangan main-main dengan keyakinan nih. Yakin
dan tunduk terhadap apa-apa yang telah diberitahu ya oleh hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu telah menjadi ya ajaran dalam agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti ada keyakinan, penerimaan hati, dan juga tunduk. Nah, dua ini jadi syarat ya. Yakin dan menerima, yakin dan tunduk. Yakin doang nggak tunduk belum dianggap iman sejati. Atau tunduk doang tapi nggak yakin. Arti yakin tahu. Arti yakin tahu. Gampangnya gitu dah. Arti yakin tahu, gampangnya gitu. Jadi kudu tahu dan kudu tunduk. Kalau hanya tahu atau yakin tapi nggak tunduk, dia nggak dianggap iman sejati. Begitu juga orang yang dia hanya tunduk tapi nggak tahu, nggak yakin, itu juga belum dianggap mukmin sejati. Makanya kadang kalau ente mau perhatiin ya, rata-rata tuh kalau disebut antara muslim mukmin tuh beda ya. Nah, bedanya di mana? Nah, di sini adanya. Ada orang setelah dia berislam, dia mengucap syahadat, ya secara zahir dia telah jadi orang beriman. Tapi apakah mukmin sejati? Oh, belum tentu. Ya, belum tentu. Yakin doang, tunduk nggak? Nah, tunduk nggak? Ya. Atau tunduk doang, tahu nggak? Yakin nggak kepada apa yang disembah? Paham nih maksudnya nih? Jadi ada pembedanya tuh di situ. Itulah kenapa ya mukmin itu nanti beda kelasnya dengan muslim. Makanya kita baca doa tuh, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa enggak disatuin aja? Bib, kan muslim mukmin juga. Nah, beda tingkatannya Neng. Nanti ada lagi muhsin, beda lagi. Nah. Wal ma'na anal ajza allati la tatahaqqaqu mahiyatul ilmi aw mahiyatul iman syar'an biha illa biha sittatun. Jadi maknanya sama ya, tentang rukun-rukun iman adalah bagian-bagian yang paling penting dalam urusan iman, yang kalau nggak ada 6 ini maka tidak dianggap benar imannya. Yang pertama, antu mina billah, yaitu kamu beriman. Nah, tadi itu tahu, yakin, tunduk terhadap apa yang telah dijelaskan oleh ajaran Rasulullah SAW melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW, yang beliau memberitahu kita tentang Allah Ta'ala, yang itu hakikatnya Allah yang langsung memberitahu melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tahu, yakin. Orang bisa yakin tuh dari mana? Ya, kudu ada dalil, dan supaya jadi tunduk. Yakin doang. Kalau dibilang ente iman sama Allah, iman. Tahu Allah, Tuhan, tahu. Dalilnya apa? Nah, dalilnya apa? Allah sebagai Tuhan. Allah punya sifat? Iya, tahu. Dalilnya apa? Apa sifat Allah? Nah, ya. Terus apa lagi? Ya. Dan tunduk. Dan setelah tahu tadi ada sifat tunduk, itu baru namanya mukmin. Iman kepada Allah yaitu al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi. Orang bisa yakin tuh dari mana? Ya, kudu ada dalil. Dan supaya jadi tunduk. Yakin doang. Ya, kalau dibilang ente iman sama Allah, iman.
tahu Allah Tuhan, tahu. Dalilnya apa? Nah, dalilnya apa? Allah sebagai Tuhan. Allah punya sifat? Iya, tahu. Dalilnya apa? Apa sifat Allah? Nah, ya. Terus apa lagi? Ya. Dan tunduk. Dan setelah tahu tadi ada sifat tunduk, itu baru namanya mukmin. Iman kepada Allah yaitu al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyyati. Naam. Yaitu iman kepada Allah adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi itu ada, itu kamu tahu, tunduk, apa? Tahu, yakin dengan dalil, dan kamu tunduk, terima bahwasanya Allah itu ada. Pertama tahu dengan dalil dulu. Dalil kemarin udah disebut tuh, ada dalil akli, ada dalil nakli. Ini secara gampangnya aja dulu. Lebih dulu maneh buat orang awam, ya, apalagi yang nggak nerima Islam, nggak ateis bahkan misalkan, ya. Lebih dahulu mana kita gunakan, akli atau nakli? Akli, pakai akal, ya. Jangan pakai nakli dulu. Nah ateis, ya. Nanti mau bicara agama sama dia, dimentahin ya, pakai akli dulu, akal dulu, ya. Yaitu meyakini Allah Ta'ala itu ada. Gimana ya? Paling gampangnya adalah nggak mungkin ada tai ontak kalau kagak ada ontaknya. Nggak mungkin ada tai ontak kalau nggak ada ontaknya. Nih tahu-tahu di sini ada tai ontak misalnya nih, ya tahu-tahu nih di sini. Ente bisa mikir wah ajaib gitu nggak? Atau kepikiran di akal ente langsung sekelibat ontak dari mana nih? Yang mana yang ente pikirin, langsung ajaib atau ente bakal mikir ontak dari mana nih? Ontak dari mana? Menunjukkan adanya yang dibuat, ya. Menunjukkan kepada ada yang buat. Ya, begitu juga ya, alam semesta. Alam semesta ini nggak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang ciptain. Tahu namanya Allah dari mana? Tahu namanya Allah dari Allah sendiri melalui lisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi, ya, melalui Rasul, melalui utusan, kita nggak tahu Allah namanya Allah. Maka Allah sendiri yang memberitahu bahwa Huwallahu Wahid. Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dan Allah Ta'ala punya sifat. Nah, ini bentuk dari tahu, yaitu kita tahu dengan yakin bahwa Allah itu punya, pertama ada zatnya, ada sifat-sifatnya, ada asma'nya, ada af'alnya. Nanti kita tahu di situ bahwa Allah tuh punya sifat, ya. Ada sifat yang wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Ya, sifat yang wajib bagi Allah apa aja tuh? Apa? Hah? Ayo ulang. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Terus? Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bikulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu, dan seterusnya. Itu adalah sifat 20 wajib bagi Allah. Atau dalam hafalan lain mungkin antum ya sebagian hafalnya wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat. Terus ilmu
qadirun muridun alimun hayun basirun itu 20 sifat wajib bagi Allah. Mutakaliman apa mutakalimun mip sama aja. Sama aja, cuma yang satu mansub, yang satu marfu. Itu doang. Ada sifat 20 wajib bagi Allah, ada juga sifat mustahil. Paling gampang buat antum cara ngapal sifat mustahil adalah artikan sifat yang wajib dan tambahkan kata tidak atau mustahil tidak. Mustahil tambahin kedua kata tuh, mustahil tidak. Udah gampangnya gitu sifat mustahil. Contoh sifat wajib, Allahu wujud, artinya ada lawanan wujud. Mustahil tidak, udah gitu aja. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sifat mustahilnya, mustahil Allah tidak mendengar, mustahil Allah tidak melihat. Itu lawanannya. Wal jaiz, sedangkan sifat jaiz apa? Fi'lun qala mungkin au tarkuh. Segala perbuatan, segala sesuatu perbuatan yang mungkin Allah Ta'ala lakukan dan mungkin Allah Ta'ala juga tinggalkan. Terserah Allah Ta'ala. Lanjutan bersingkat. Wal malaikatihi, dan wajib iman juga kepada para malaikat. Itu apa? Iman kepada para malaikat, menerima di hati dengan yakin dan tunduk dengan apa yang telah Hadratur Rasul SAW sampaikan dalam ajaran beliau. Bi'annahum, yang bahwasanya para malaikat itu ibadullahi mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iman kepada malaikat yaitu terima, tunduk, yakin di hati bahwasanya mereka para malaikat itu kita tahu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia, yang tidak bermaksiat, tidak ingkar kepada Allah pada apa-apa saja yang Allah perintahkan terhadap mereka. Mereka langsung mengerjakan apa yang diperintahkan, dan mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang dapat merubah wujud sebagaimana yang Allah Ta'ala telah izinkan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang membenarkan apa yang telah dikabarkan kepada mereka. Adapun jumlahnya mereka sangat banyak, tidak ada yang mengetahui persisnya kecuali hanya Allah. Dan wajib bagi kita sebagai muslim mukmin mengimani dari 10 di antara mereka, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu 10. Wa kutubihi, dan juga iman kepada kitab-kitabnya Allah. Maknanya kita meyakini semua kitab-kitab Allah tersebut yang wajib kita imani itu adalah kalamullah. Itu semua adalah firman ya Allah, bukan ucapan Nabi. Sama sekali bukan. Nabi Daud diturunkan kitab apa? Zabur. Kitab Zabur bukan ucapannya Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat atau Turat itu bukan ucapannya Nabi Musa, bukan kalamnya Nabi Musa. Injil begitu juga, bukan kalamnya Nabi Isa, bukan. Pun juga Al-Quran itu bukan kalam Rasulullah SAW, bukan kalam Nabi besar Muhammad. Itu merupakan kalam ilahi, dan semua kitab-kitab Allah itu adalah firman Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Anbiya alaihi wassalatu wassalam dan diberikan kepada umat-umat di masing-masing zaman. Wa rusulihi, dan kepada para rasul wajib kita imani juga. Humul anbiya alladzina umiru bitablighi ma uhiya bihi ilaihim. Mereka para rasul siapa? Yaitu para rasul adalah para nabi-nabi
yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikan wahyu ilahi. Nah, kalau tidak diperintahkan kepada mereka akan wahyu ilahi kepada umat manusia, itu hanya nabi. Itu hanya nabi, belum rasul. Kalau rasul diperintahkan wajib. Nah, dan di antara para rasul, para nabi dan rasul yang wajib kita imani ada berapa? 25. Apal nggak ente? Ada mun Idrisu Nuhu Nukada Saleh wa Ibrahim kullu mutaba. Terus Lutun wa Ismail wa Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daqaya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihim madamatil ayamu. Itu dari apa itu yang kita baca tuh? Aqidatul awam, cuma beda nada aja. Itu jadi aqidatul awam tuh penting. Kalau kita nanti ngajarin anak tuh begitu, ya. Antum mau pakai apa? Balonku, boleh. Nggak apa-apa, namanya metode apaan aja. Ya. Gimana? Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Nabi Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh, ente apalin. Calon bapak nggak hafal. Kalau susah ngapalin, bawa anak ente kan ada. Biar aneh yang ngajarin. Cuma ajarin angguk ya. Udah itu para rasul. Terus hari kiamat mana? Wal yaumil akhir. Lanjut halaman berapa itu? Lompatnya tuh. Kalau sini 121. 68. 71. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Nih kita singkat-singkat karena sesuai dengan awal kita sepakat bahwa kita belajarnya kitab Safinatun Najah hanya mengambil sedikit bagian dari Nailur Raja. Wal yaumil akhir itu hari akhir, beriman kepada hari akhir. Yaitu kita mengimani bahwa yang namanya hari akhir itu maujudun, ada. Hari akhir, hari kiamat itu ada, dan setelah hari kiamat kita semua akan mengalami yang namanya yaumil mizan was-sirat wal jannah awin nar wa su'alil malakain wa na'imil qabri wa adzabi wa ghairihi dzalik. Nah, itu kita beriman adalah yakin, menerima dengan penuh dan juga tunduk. Gak bisa kita pungkiri ketiadaannya, bahwa hari akhir, hari kiamat itu benar adanya meskipun kita belum tentu ngerasain. Belum tentu ngerasain hari kiamatnya, tapi kalau mizan setelah kiamatnya, ya kita semua akan ngerasain. Mizan hari apa? Pertimbangan, wasirat, siratal mustaqim, jannah atau nar, surga atau neraka, itu nanti setelah hari kiamat. Nah, wal yaum, dan unik ya, disebutnya al yaumul akhir atau yaumul qiyamah, bukan lailul qiyamah. Pernah kepikiran gak itu? Pernah kepikiran gak? Yaumul qiyamah, hari kiamat kan? Al-lail, al-yaum wal lail, malam dan hari dan malam. Kenapa sebutnya al-yaum al-qiyamah, yaumul qiyamah? Kayak dikabarkan terjadinya itu di siang hari.
makanya disebut yaum. Wabil ya kan, kalau lail apa malam ya? Malam. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu iman bahwasanya qadar, ketetapan, ketentuan, baik itu yang baik ketentuannya ataupun ketentuan yang buruk, itu semua adalah dari Allah, wajib diimanin. Nasib baik seseorang, nasib buruk seseorang, itu semua ketetapan dari Allah. Gak bisa, kita gak boleh bilang yang baik itu ketetapan Allah, yang buruk itu ketetapan bukan Allah. Enggak. Yang buruk juga Allah Ta'ala tetapkan. Penyakit buruk bukan. Sehat nikmat. Penyakit buruk bukan. Sama, buruk juga yang ciptain Allah. Sakit yang ciptain Allah. Terbang nikmat gak? Nyusruk nikmat apa buruk? Buruk. Maka buruk juga itu Allah Ta'ala yang tetapkan. Orang bisa nyusruk itu memang ketetapan Allah. Paham maksudnya nih? Jadi nggak benar imannya kalau hanya meyakini yang benar dari Allah, ketetapan yang buruk bukan dari Allah. Enggak, ketetapan yang buruk juga itu ketetapannya Allah. Okay. Jadi hal wajib tuh diyakini. Itu semua Allah Ta'ala yang ciptain. Enggak ada sesuatu baik itu yang baik ataupun yang buruk yang lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada sama sekali. Semua itu ketetapan hanya milik Allah. Terakhir ya, faslun makna la ilaha illallah. Fasal tentang makna la ilaha illallah. Ya Allah. Singkat aja ya. Akhir. La ilaha illallah artinya secara bahasa tiada Tuhan selain Allah. Naam. Makna la ilaha illallah yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. La, tidak, ma'bud, yang disembah, tidak ada yang disembah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, fil wujud, di alam dunia ini, illallah, kecuali Allah. Jadi kalau orang nyebut la ilaha illallah itu ya, maka dia menyalahkan atau berlepas diri atau bersalahan dengan segala sesuatu yang disembah oleh orang. Ini, itu, itu, segala macam, illallah, kecuali Allah. Dia meyakini tidak ada yang sebenar-benarnya disembah di alam kehidupan ini kecuali hanya Allah. Ada orang nyembah bintang, ada orang nyembah berhala, ada orang nyembah pohon, nyembah patung, kaleng kerupuk, kulit jeruk, kulit manggis, kulit bleter, Zeus. Berhala apapun, motor bisa jadi berhala ente. Iya, di India. Saya beneran cari ini di India, dibikinin kuil. Ya itu urusan dia. Tapi kita punya akidah, kita punya keyakinan kita pribadi sendiri. Kita punya prinsip dalam bertuhan, yaitu la ilaha illallah, yang mananya la ma'buda bihaqqin
fil wujudi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya disembah di alam kehidupan ini ya, dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Selain Allah la ma'bud. Nggak ada yang disembah apapun ya. Itu makna la ilaha illallah. Maka begitu baca la ilaha illallah itu sesuatu yang besar tuh ya. La ma'bud. Maka kita sudah menyalahkan atau bersalahan dengan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, atau Tuhan-Tuhan lain yang dianggap oleh orang itu sebagai Tuhan atau sesembahan selain daripada kita menyembah kepada Allah. Kita salahkan, hilangin semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ada yang punya segala sesuatunya hanya kecuali Allah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah selesai muqaddimah fasal arkanul Islam, fasal arkanul iman. Terus apa lagi? Fasal mana kalimah la ya kalimat tauhid. Nah, ini yang disebut kalimah tauhid. Nah, insyaallah minggu depan kita masuk kitab taharah. Nah, masuk kepada fikih yaitu kitab bersuci atau penjelasan tentang ilmu bersuci. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.